Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 26 September 2020. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas 9 ayat 43b sampai dengan 45. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sudah weekend lagi. Happy weekend buat kita sekalian. Dulu waktu SMA, saya paling tidak suka dengan pelajaran kimia. Padahal pelajaran yang senada, yakni fisika dan matematika, saya suka sekali. Mungkin supaya saya tidak jadi mafia matematika, fisika, dan kimia. Jadi salah satunya saya tidak suka. Entah mengapa, baru mulai pelajaran kimia, mata saya tuh rasanya berat sekali. Mungkin karena di seminari hanya ada satu jurusan, yakni IPS. Sehingga saya merasa sia-sia belajar kimia. Belajar tentang struktur atom, sistem periodik, reaksi redoks, reduksi oksidasi. Semua itu di luar kepala, alias blast, tidak ada yang ingat. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kalau bacaan kemarin, Yesus bertanya kepada para muridnya, "Siapakah aku ini?" Dan Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias yang dari Allah." Dalam firman hari ini, Yesus menyatakan pemberitaan tentang penderitaannya. Ini sungguh belum masuk dalam nalar para murid. Kemarin disebut Mesias, dan Yesus melarang mereka untuk memberitahukan itu kepada orang-orang lain. Kok kini malah menyatakan penderitaannya? Seorang Mesias itu kan artinya yang diurapi Allah. Mesias artinya kepadanya Allah berkenan melakukan perbuatan-perbuatan besar dan ajaib. Kok malah menderita sengsara dan wafat? Inilah yang sungguh belum masuk dalam akal para murid. Namun yang belum masuk akal, yang belum masuk nalar ini bukan berarti tidak masuk akal. Karena pandangan Mesias yang bernuansa politis rajawi ingin dirombak, diubah oleh Yesus melalui wajah Mesias yang sengsara, menderita, dan wafat. Pandangan Mesias ini ingin menyatakan bahwa Allah sungguh-sungguh solider kepada kita manusia. Dan Allah senantiasa hadir dalam setiap peristiwa hidup kita. Pun di dalam peristiwa sengsara dan pahit hidup kita. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Terkadang kita pun menjadi seperti para murid Yesus yang tidak mengerti dan tidak memahami maksud rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup.
apalagi di masa sulit ini. Pandemi yang tidak kunjung berakhir. Kita sukar sekali untuk melihat karya Allah yang baik dalam hidup kita. Namun, satu hal yang pasti, semoga itu tertoreh dan terprasasti di dalam hati kita. Kalau Allah selalu solider dengan kita. Ia senantiasa hadir dalam berbagai peristiwa hidup kita. Semoga kita mengalami dan merasakan kehadirannya yang nyata. Allah yang senantiasa bersetia kawan, solider dengan kita. Dan Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.